Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Human Citizen, saya Cika selaku host yang akan memandu teman-teman sekalian dalam beberapa menit ke depan dalam podcast Salty, Social and Alternative Talks for Youth. Nah, hari ini kita akan membahas tentang harmoni organisasi dan akademik. Sebelum itu, seperti yang kita tahu, organisasi ini sangat penting nih dalam kehidupan mahasiswa. Tapi ada beberapa mahasiswa nih yang kurang menyeimbangkan antara kehidupan organisasinya dan kehidupan akademiknya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Bapak Dr. Andi Amri SPI MSc yang sebagai dosen agrobisnis perikanan di Universitas Hasanuddin. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, hari sangat bahagia sekali bisa bersama dengan podcast Kimas. Iya. Bagaimana puasa Bapak? Lancar? Lancar dong. Bagus, iya. bagus. Ibadahnya ya bagus. Keren. Sebelumnya nih Pak, mau tanya, bagaimana sih background organisasi Bapak sebelum menjadi dosen? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Nama saya Andi Amri. Saya masuk dinas itu tahun 90, jadi sudah 35 tahun yang lalu ya. Kalian sudah tua umurnya, tapi saya merasa muda sekali. Organisasi saya ketika saya jadi di mahasiswa di Fakultas Ketenaga Perikanan, saya pernah ketua senat. Selain ketua senat, saya juga banyak organisasi ekstra kampus, misalnya himpunan mahasiswa Islam. Dan banyak juga aktif di organisasi lainnya. Oke. Nah, langsung saja nih Pak, pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana sih peran organisasi mahasiswa dalam pengembangan diri mereka? Jadi teman-teman sekalian, bicara mengenai peran organisasi dalam pengembangan diri mahasiswa, saya kira sangat urgent ya. Cuma mungkin tadi saya ingin balik. Kalau mahasiswa itu ya mungkin ini harmoni antara akademik dan kemahasiswaan. Saya tahu bahwa menjadi mahasiswa itu selain akademik tentu harus juga punya pengalaman yang baik. Jadi kalau saya yang pertama itu ya membangun akademik yang bagus. Kemudian kayak potret kemahasiswaan kita tidak lengkap kalau tidak pernah berorganisasi ikut terlibat di karena saya senang ada teman-teman mahasiswa yang IP-nya 4,0 apa segala macam, tapi lebih senang lagi kalau misalnya 4,0 kemudian punya seabrek organisasi baik intrakampus maupun ekstra kampus. Iya. Betul sekali nih Pak. Namun ada juga nih mahasiswa yang tidak tahu cara mengimbangkan antara organisasi dan akademik. Ya. Menurut Bapak bagaimana sih solusi cara mereka bisa menyimbangkan hal tersebut? Jadi kalau saya ini kan tujuan adik-adik ke kampus itu yang paling utama itu kan akademik. Ya kan akademik. Seperti saya sampaikan tadi bahwa akademik itu tidak lengkap kalau tidak organisasi. Jadi pengalaman ini saya bicara pengalaman saya pribadi. Ketika saya jadi mahasiswa culun-culun seperti adik-adik, sekarang kan sudah lebih gagal lagi kan. Jadi dulu ketika saya mahasiswa, saya awalnya fokus ke akademik. Kalau saya merasa pada saat ya mungkin karena otak saya pas-pasan ya, jadi saya menganggap bahwa saya harus fokus dulu ke akademik. Awal kuliah semester 1, semester 2, sudah banyak teman-teman kan dari baik mau lihat kan, ayo Andi Amri ikut di organisasi. Seperti kita di perikanan kan anak Himarin, kemudian teman-teman di organisasi ekstra, HMI, MM, segala macam. Tapi saya mau melihat membangun akademik yang hancur itu sulit. Jadi pada saat awal akademik itu saya fokus ke akademik. Alhamdulillah akademik saya bagus. Kemudian apa yang terjadi, saya itu cepat KKN. Angkatan 90 itu saya pertama sendiri. Wow. Gelombang 45 itu saya sendiri. Angkatan 90 sendiri bersama dengan angkatan lain 89, 88 seterusnya kan. Saya sendiri angkatan 90 gelombang 45. Akademik saya bagus. Setelah selesai mulai semester 5 saya mulai masuk. Semester 5 saya mulai masuk akademik, organisasi dan segala macam, ekstra kampus dan segala macam. Dan akhirnya begitu. Setelah selesai semua akademik, baru itu organisasi.
Dan alhamdulillah totally hingga akhirnya saya terpilih jadi ketua senat. Wah, Iya. keren. Makanya begitu selesai ketua senat, saya closing dengan saya punya sarjana begitu. Bagus. Selanjutnya nih Pak, Bapak bisa nggak nih berikan tips kepada mahasiswa yang terjebak dalam organisasi sehingga bisa mengabaikan akademiknya? Iya, ya. Memang kadang-kadang kalau biasa banyak kasus ya. Banyak kasus kita ini kadang-kadang kalau di mahasiswa itu terlalu sibuk di organisasi. Iya. Sehingga melupakan akademik. Banyak kasus. Segala macam. Dan biasa kadang-kadang ya, kalau ditanya, kenapa kamu akademik anu? Ya saya kan urus organisasi. Justru sebenarnya itu mungkin sesuatu yang keliru. Semestinya kan ada balancing antara akademik dengan kemahasiswaan. Jadi seperti yang saya tadi itu ya, mungkin awal kuliah itu fokus ke akademik. Bangunlah akademik yang baik, apa segala macam. Kemudian setelah akademik, fundamental akademik sudah bagus, kemudian mulai berorganisasi. Mungkin ke sana apa segala macam. Karena saya melihat bahwa apalagi namanya, ada mahasiswa itu cuma fokus ke akademik. Memang di satu sisi mungkin akademiknya bagus, tapi si yang lain juga tidak pengorganisasi. Membuat dia, ini kan begini, ini kan kampus ini, universitas kampus ini penting, tapi yang lebih penting universitas kehidupan. Dan kadang-kadang banyak di kemahasiswaan itu yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Di organisasi itu kita belajar. Jadi tipsnya yang pertama bangun akademi yang baik. Kemudian sudah itu mulai berorganisasi. Itu pilih-pilih organisasi yang betul-betul sesuai dengan mungkin kalau organisasi intra kan bisa kan ada departemen, kalau saya kita di perikanan ada Imarin, kemudian ada Senat. Tapi akan lebih bagus lagi, tapi itu kan di dalam fakultas. Maka lebih bagus lagi kalau kita dulu ya ada Senat mahasiswa universitas. Jadi ada jenjang kita masuk himpunan, sudah himpunan kita lagi pengurus senat, sudah pengurus senat jadi pengurus universitas. Jadi teman kita semakin luas, network kita semakin banyak teman kita. Bahkan kita begitu ada organisasi ekstra misalnya IMM, HMI atau mungkin teman-teman di Kristiani GMKI atau PM11 itu semakin luas lagi karena terus terang banyak hal yang membuat kita ini wawasan di organisasi, wawasannya semakin berkembang, networking semakin berkembang. Ini tidak diajarkan dia tidak diajarkan di dalam dalam bentuk kuliah. Terutama misalnya dalam hal decision making. Ketika Anda misalnya jadi organisatoris, Anda pucuk pimpinan, ada saat tertentu di mana Anda harus bijak, di mana harus apa segala macam, di mana ini di bangku tidak diajarkan di bangku kuliah. Dengan organisasi saya kira sebagai konflik pengalaman bermahasiswa itu. Enggak. Saya salut sama adik-adik kita yang akademinya bagus, saya salut, tapi saya lebih jempolnya mungkin segini deh, atau mungkin sarangnya begini buat adik-adik yang akademinya bagus, kemudian punya network yang baik, kemudian dia juga pimpinan lembaga kemahasiswaan intra maupun ekstra kampus. Ya teman-teman, jangan lupa dicatat ya tips and triknya. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana sih peran dosen dalam membantu mahasiswa yang organisasi sehingga bisa dapat prestasi akademik? Oh iya, saya kira peran dosen sangat penting dalam pengembangan karir mahasiswa. Tentu kita kan dalam sehari-hari kita kan ada penasihat akademik. Seperti saya juga lakoni dulu itu saya bahaskan PA itu dua, penasihat akademik dan penasihat asmara. Oh, ya kan? Kalau betul. tapi terkait dengan peran sangat penting saya kira karena kan dosen ini sudah punya experience. Mungkin bisa melakukan bagaimana bisa berorganisasi, bagaimana bisa dalam pengembangan keilmuan. Jadi saya selalu bahasakan sama adik mahasiswa kita sekarang ini. Saya kan pembina kemahasiswaan. Jadi saya sampaikan kepada adik, saya semua berharap bahwa ada kolaborasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen, antara pembimbing dengan dosen segala macam, supaya program ini bisa jalan. Kan tentu kita semua ini niat kita baik untuk adik kita, untuk pengembangan mahasiswa kita, untuk kita semua. Kami ini mengabdi ya untuk pengembangan adik mahasiswa juga. Jadi saya berharap kalau ada kolaborasi yang baik
misalnya dalam menggait ada mahasiswa, pengalaman. Ya alhamdulillah saya ya mungkin selain karena organisasi ya, selain karena ini bagus, organisasi yang baik, punya koneksi yang cukup baik, akhirnya saya bisa sekolah ke Jepang, bisa menyelesaikan ya tahun 2005 ya saya di Kyoto University. Dengan pengalaman ini saya bisa mau share ke adik-adik, teman-teman adik-adik mahasiswa ini. Jadi saya kira sangat penting dong peran dosen itu, supaya adik-adik juga jangan ya begitulah. Saya tahu adik-adik sudah dewasa, apa segala macam membutuhkan apa segala macam, tapi akan lebih harmonis lagi kalau misalnya ada kolaboratif yang kerjasama yang baik antara adik-adik. Dalam saya sudah sampai sama mahasiswa saya, anytime. Saya ini 24 jam terbuka, saya punya handphone. Anytime. Kalau misalnya ada sesuatu, mau ketemu dimanapun, saya kan begitu kan. Selama ini tidak pernah, saya bilang, selama saya sekolah, S1, S2, S3 di Jepang, tidak pernah saya merasakan sesuatu yang sulit. Jadi saya merasa bahwa saya tidak ada alasan untuk mempersulit mahasiswa. Saya sudah komitmen sama adik-adik. Saya tidak ada alasan untuk mempersulit mahasiswa. Justru saya cuma supaya dia bisa selesai. Mudah-mudahan suatu saat, oh itu saya dosen saya. Kalau Anda sudah jadi orang, punya jabatan, punya apa segala jadi orang. Oh, ketika saya sudah tua misalnya, sudah pakai tongkat, oh, itu sana kasihan Pak Andi Amri. Sebenarnya saya sapa Pak Andi Amri, masih sehat kah? Begitu kan? Itu yang kalau itu yang dianukan. Ya kalau daripada misalnya, itu sana sang killer. Dia yang kasihan saya, ya kasih begini kan? Kesan itu. Karena begitu juga saya belajar dari sensei saya di Jepang. Luar biasa. Dalam membimbing akademis sangat luar biasa. Kadang-kadang apa namanya seperti teman lah dalam hal, tapi kalau membimbing sangat ini tapi dalam hubungan sosial seperti apa namanya kita ini dosen dan mahasiswa, saya kira friendly relationship semua mau better. Oke nih Pak, sebelum terakhir, Yeah. sebelum penutup, saya mau minta pesan Bapak kepada mahasiswa nih yang lagi berjuang dalam menyeimbangkan antara organisasi dan akademik. Oh, pesan ya? Iya, pesan. Oh, pesan saya dari sekalian, memang saat ini Anda mahasiswa. Di satu sisi Anda dituntut akademik, cepat selesai apa segala macam. Di sisi yang lain Anda juga perlu enrichment lewat organisasi. Yakinlah bahwa apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda lakukan saat ini, itu akan Anda panen 20 tahun, 25 tahun. Saya sekarang seperti ini. Apa yang saya lakukan dulu ketika tahun 90, itulah saya nikmati sekarang. Saya panen itu. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda mau organisasi Anda perbaiki, akademi Anda perbaiki, insya Allah kau akan panen 30 tahun, 40 tahun akan datang. If you do better now, you will achieve the better life. Okay? See you. Tetet, tetet. Baik Pak, terima kasih atas wawasan yang sudah diberikan, sangat bermanfaat bagi kami semua. Nah, untuk teman-teman Hima Citizen, jangan lupa ya dicatat apa yang dikatakan sama Bapak Amri. Mungkin hanya itu saja podcast pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Salam Himase. Save for cancer, save for Hima.